Mari kita awali mubarakah dari dengan bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ustaz Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berada di majelis taklim, majelis yang sangat disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sebut majelis taklim adalah Raudhatul Jannah fil Ard, taman-taman surga yang ada di dunia. Kita berharap dengan kita sergap berada di taman surga yang ada di dunia ini, Allah takdirkan pula bagi kita untuk berada di taman surga di akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terus kita berdoa semoga di akhirat kelak kita pantas untuk mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, ayat yang saya baca tadi tercantum dalam surat Al-An'am ayat yang ke-162. Surat yang ke-6 ayat 162. Ayat yang akrab kita ucapkan, akrab kita dengar, apalagi bagi para jamaah yang ketika berdoa iftitah menggunakan kalimat ini. Ya, doa iftitah kan ada 3 macam, yang masyhur itu Allahumma ba'id baini dan inni wajahtu. Dan mohon dua doa ini jangan dipolarisasi. Ya. Nak Allahumma ba'id baini dua iki, nak inni wajahtu dua iki. Ya. Dua doa itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Ya. Jangan sampai ada polarisasi yang semuanya berangkat dari sabda Rasul. Kalimat kul inna sholati, katakanlah, bersikaplah, sesungguhnya sholatku, gerak-gerikku, hidupku, dan matiku adalah untuk Allah Rabb semesta alam. Pada kata-kata nusuki mungkin diterjemahkan dengan kata-kata ibadahku. Nah, muncul pertanyaan, nah kalau nusuki diterjemahkan ibadahku, apa sholat itu ibadah? Kata-kata nusuki lebih cocok diterjemahkan dengan kata-kata perilaku atau tuntunan atau tindak tanduk. Yang biasanya kalau kata-kata nasaka ini kata bentuknya yaitu disebut dengan kata-kata manasik. Cuma kalau kita menyebut kata-kata manasik, nanti kata selanjutnya adalah haji. Seluruh perilaku ada manasiknya, seluruh ibadah ada manasiknya, manasik haji atau tuntunan perilaku yang berkaitan dengan haji, manasik umroh,
Manasik sholat, manasik puasa, manasik zakat, dan sebagainya itu ada. Nah, kita juga tahu bahwa dalam ibadah, para fuqaha itu membedakan dalam dua macam, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah suatu ibadah yang tata cara dan materinya langsung diatur oleh Allah dan Rasul-Nya, kita tidak boleh ada kreasi sedikit pun. Sedangkan yang ghairu mahdhah adalah ada hal yang berkaitan dengan pengembangan tata cara, itu sering disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Yang maknanya seluruh perilaku kita sebenarnya bisa masuk dalam kategori ibadah. Nah, kata-kata inna sholati secara tafsir dimaknai sebagai perwakilan dari ibadah-ibadah mahdhah dan nusuki perwakilan dari ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Nah, dalam kata-kata nusuki ini termaktub di dalamnya misalnya maisah kita atau pekerjaan kita, cara mencari nafkah kita. Atau ketika kita berperilaku di rumah, ini kemudian dimaknai dengan kata-kata nusuki. Kalimat yang panjang, kul inna sholati sampai dengan lillahi rabbil alamin, kalau disamadengankan tentu maknanya adalah sama dengan al-ikhlas. Dari kata-kata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ini kan mudahnya disamadengankan adalah kita diperintahkan untuk melakukan satu sikap, yaitu al-ikhlas. Nah, pertanyaan yang mari sama-sama kita munculkan pada diri kita, saat ini kita alhamdulillah sudah menjadi orang mukmin dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Dan keikhlasan pada surat Al-An'am ayat yang ke-162 itu menjadi sebuah keniscayaan bagi orang-orang mukmin. Jadi suatu keniscayaan. Maka pertanyaannya, berbuat ikhlas niku gampang napa angel? Nah, itu kan pertanyaannya, gampang napa angel? Kita harus menjawab gampang tentunya. Mau tidak mau harus menjawab gampang karena itu sebuah keniscayaan. Ya. Dan dalilnya adalah Allah tidak akan menjadikan dalam urusan agama itu sesuatu yang sulit. Ya. Itu dalilnya, tidak akan Allah menjadikan dalam suatu urusan dalam agama itu sulit. Ayat yang lain, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak berkehendak untuk membuat suatu kesulitan, tetapi Allah menghendaki suatu kemudahan dan tidak menghendaki suatu kesulitan. Ini dalil yang mau tidak mau harus kita rasakan bahwa yang namanya al-ikhlas itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan karena suatu keniscayaan. Apalagi kalau para jamaah pernah membaca dalam kitab Ihya Ulumuddin Pak Imam Ghazali, dalam jilid yang pertama itu beliau menyampaikan begini, suatu kalimat yang saya yakin itu menjadi sebuah pedoman beliau dan kita bisa menjadikan juga suatu mau'idhah. Beliau menyampaikan begini, kullu insanin halik ilal alim. Semua manusia itu hancur kecuali orang yang berilmu. Wa kullu alim halik ilal amil. Dan semua orang yang berilmu itu akan hancur kecuali orang yang beramal. Wa kullu amil halik ilal mukhlis. Dan semua orang yang beramal itu akan hancur kecuali yang mukhlis. Titik sampai di situ. Kabeh wong hancur kejaba wong sing berilmu, kabeh wong ilmu berilmu hancur kejaba sing ngamal, kabeh wong ngamal hancur kejaba sing ikhlas. Dan kita juga para jamaah tentu sering membaca ada kata-kata dalam Al-Quran itu habitat a'maluhum. Sia-sia amal mereka baik di dunia ataupun di akhirat. Dan itu tiada lain adalah karena persoalan al-ikhlas. Sebelum saya masuk ke materi, saya menyampaikan hadis Rasul yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, para jamaah saged mirsani, ketika Rasul kita memberi gambaran pada saat hari kiamat sudah terjadi. Kemudian ada 3 orang atau 3 golongan yang menghadap kepada Allah dengan seonggok amalnya.
Kan digambarkan besok kita menghadap kepada Allah kan dengan membawa keranjang-keranjang amaliyah kita. Yang pertama menyebutkan ke hadirat Allah, ya Allah, aku habiskan hartaku untuk berinfak, berderma, bersodakoh. Apa jawaban Allah dalam hadis yang disebutkan oleh Rasul kita? Kadibta, engkau bohong. Karena engkau melakukan hal itu dalam rangka agar disebut sebagai seorang al-jud. Al-jud itu maknanya dermawan. Dan engkau di dunia sudah mendapatkan hal itu dan di akhirat engkau tidak mendapatkan hal tersebut. Kemudian golongan yang kedua, yaitu orang yang menghabiskan waktunya, ya Allah, aku berusaha untuk sebagus mungkin dalam membaca Al-Quran. Dan ternyata jawaban Allah sama, kadibta, engkau bohong. Karena engkau melakukan hal itu agar disebut sebagai seorang qori. Dan engkau sudah mendapatkannya di dunia. Yang ketiga, ya Allah, aku berjuang di jalan-Mu. Dan aku mati sebagai syahid. Dan kembali jawabannya adalah kadibta, engkau bohong. Karena engkau melakukan hal itu agar engkau disebut sebagai seorang pahlawan. Dan engkau telah mendapatkannya. 3 amaliyah yang tersebut ini semuanya luar biasa besarnya dalam dinul Islam. Berinfak, membaca Al-Quran, kemudian berjuang di jalan Allah. Tetapi yang menjadi garis bawahnya yaitu pada jawaban yang Allah berikan kepada golongan tersebut, engkau melakukan itu agar. Nah, yang menjadi garis bawahnya di situ para jamaah. Ketika agarnya ini tidak seperti apa yang tercantum dalam surat Al-An'am ayat 162, ternyata masuk kotak sampah. Ini yang mari sama-sama kita sehati-hati mungkin. Dan dalam hadis yang sangat masyhur, kita semuanya hafal, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amaliyah itu akan sangat tergantung dengan niatnya dan semua akan mendapatkan apa yang telah diniatkannya. Ini preambul atau mukadimah bagaimana kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, tapi tentunya kita harus berangkat dari suka, berangkat dari mau untuk melakukan sebuah kata yang disebut dengan al-ikhlas. Dalam beberapa kesempatan tentu jawaban yang dimunculkan dari jamaah ketika ditanya apakah ikhlas itu mudah atau gampang, hampir 100% jawabannya susah. Kok mudah kok gampang podo wae nggih. Ya. Mudah kok gampang. Mudah atau sulit? Ya, jawabannya rata-rata adalah sulit. Ya. Padahal dalil-dalil tentang konsep itu kita semua tahu Allah tidak akan menjadikan dalam agama ini sesuatu yang sulit. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Nah, mari sama-sama kita berusaha. Ketika kita melakukan sesuatu, kita munculkan indikator-indikator bahwa amaliyah ini kita sangat berharap sesuatu yang sifatnya ikhlas. Tentu untuk memunculkan indikator itu adalah ada dalam diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Ya, bukan kepada orang lain, tapi dalam diri kita sendiri. Ya, contoh gampangannya sekarang para jamaah, kita berada di majelis taklim ini, maka kan kita bisa mengetahui apa tadi yang kita canangkan niatnya. Apakah nun sewu untuk teh anget dan ya. Monggo, rotinya mumpung masih hangat atau enggak itu? Enggak. Ya. Ya. Ini bagian dari risiko kalau konsumsi dibungkus plastik ya mesti kresek-kresek.
Itu bagian dari resiko. Kalau malam Rabu itu saya di satu majelis taklim itu kadang konsumsinya itu dibungkus plastik yang apa itu yang buatan yang gede itu loh. Jadi harus lewat kerusak. Ini kan nggak begitu banter kalau itu kerusak. Dan tentunya kan kita nggak mungkin ya. Sangat naif kalau kemudian kita taklim dalam waktu yang katakanlah plus minus 1 jam, kok kemudian terbersit dalam niatan iki dino Ahad ngene masjid ana teh hangat, itu kan sangat-sangat naif kan tentunya. Tapi nun sewu loh para jamaah, saya sering mendengar pembicaraan, ini saya tidak mendiskreditkan satu kelompok apapun, ya, yang katakanlah di desa saya itu kalau ada pengajian kan biasanya ada bawa nuk itu ya, person nuk ya, nuk itu. Ya. Dan itu nanti setelah pengajian itu kan dikumpulkan di panitia, nanti kepada saat pengajian kan dibagi secara acak. Itu kadang terjadi muncul pertanyaan, aku ki mangkate nggawa ndok gede kok endok cilik. Itu masih kadang menjadi pembicaraan dinamika di kampung. Ya. Baik para jamaah, saya lanjutkan, monggo loh kalau mau. Tapi saya berpesan untuk diri saya dan para jamaah untuk menimbulkan kebarokan dan mohon barokah dalam hal dahar dan ngunjuk. Jika tangan kanan masih berkuasa, jangan sekali-kali menggunakan tangan kiri. Ya. Maka saya garis bawahi jika tangan kanan masih berkuasa. Ya. Maksudnya kan ada para jamaah yang kebetulan tangan kanannya ada masalah lah, itu lain perkara. Ya. Nah, indikator-indikator inilah yang nanti kita bisa munculkan pada diri kita, sehingga kita sangat berharap, mohon kepada Allah, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan indikator bahwa kita adalah melakukan sebuah keikhlasan. Dan yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Beberapa indikator tersebut adalah yang pertama, mari kita munculkan pertanyaan ketika kita melakukan suatu amaliyah, yaitu bi ayyi an af'ala bihi. Dengan apa saya bisa melakukan hal ini? Itu harus kita munculkan karena ada penyakit yang disebut dengan ujub. Ada penyakit yang namanya adalah kagum atas diri kita sendiri. Maka untuk menepis hal itu, ketika kita bisa melakukan sesuatu dalam bentuk ketaatan, mari kita munculkan satu pertanyaan, dengan apa saya kok bisa melakukan hal ini? Kalau jawabannya itu tidak sesuai dengan surat Al-An'am ayat 162, mari kita bersikap hati-hati. Gampangannya misalnya saya contohkan pada diri saya sendiri saat ini. Kenapa saya bisa ngomong begini kalau kemudian saya mengatakan saya telah mencari ilmu bla 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 bla. Itu namanya jawaban bleguduk monyor-monyor para jamaah. Ya, apa itu bleguduk monyor-monyor? Saya juga nggak tahu itu artinya apa. Yang saya sering dengar dari Pak Dalang Ki Hadi Sugito itu. Kita harus bisa menjawab pertanyaan yang kita munculkan pada diri kita sendiri itu adalah, saya bisa begini karena pertolongan Allah dan kita mohon ridha Allah. Dan jangan hanya terpaku pada izin Allah. Semua yang terjadi di dunia ini, apapun yang dilakukan oleh makhluk, semuanya atas izin Allah. Beda para jamaah antara izin dan ridha. Kita sebagai orang tua, ketika anak kita meminta sesuatu yang kita sebenarnya tidak berkenan atas hal itu, tetapi anak kita memaksa, kemudian kita mengatakan, nak kowe ngeyel, ya wis kono karepmu. Kata-kata karepmu itu izin mboten? Izin. Tapi apakah kita berkenan? Tidak para jamaah.
Nah kalau dalam bahasa Jawa ada satu kata yang sama tetapi maknanya bisa beda. Ketika kita berdiskusi atau melakukan sesuatu katakanlah dengan teman kita, kemudian teman kita sulit untuk diarahkan, kemudian kita mengatakan kata-kata, nggih monggo. Ya. Kata-kata monggo ini tergantung pada intonasinya loh. Ketika ada tamu kita mengatakan monggo, monggo, monggo itu intonasi yang bagus. Tapi ketika diskusi kok angel diarahke, nggih monggo. Satu kata yang sama orang Jawa, tapi maknanya bisa beda. Seperti kita orang tua karepmu. Itu izin. Tetapi izin yang tidak termaktub di dalamnya keridhaan. Dan kalau anak kemudian diluwehke di karepmu, bisa jadi kita ngeragati. Karena konsekuensi kita sebagai orang tua, sehingga ada pepatah anak polah bobo keprada. Ya. Jangan sampai terjadi bapak polah. Anak kewirangan jangan sampai. Ya. Mari kita jawabkan betul, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan ini, karena pertolongan Allah. Saya masih ingat di majelis ini beberapa waktu yang lalu ketika saya menyampaikan tentang masalah macam-macam pintu kesombongan para jamaah. Wabil khusus ketika saya membahas pintu kesombongan dari merasa banyak amal. Dan banyak amal ini yang biasanya disombongkan adalah amal-amal yang mempunyai kategori hukum sunnah. Kalau yang wajib jarang disombongkan. Atau saru, atau kita malu merasa sombong. Waktu Ramadan kemarin kelihatannya kita nggak pernah mendengar, saya kuat loh puasa Ramadan sebulan penuh. Oke tunggale. Tapi betapa banyak muncul kesombongan-kesombongan yang berasal dari puasa sunnah Senin Kemis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid. Sehingga saya pernah membaca satu artikel atau ajakan yang saya harus ngelus dodo, mencari teman itu di dalam satu medsos, mencari teman sesama pengamal puasa Daud, mau bikin grup, ya Allah ya Rabbi. Dan itu kelakon betul, para jamaah, kelakon betul disuarakan. Dengan dikemas dengan bahasa yang ya bahasa begitulah untuk mencari komunitas pengamal puasa Daud. Terus ngomong. Demikian juga ketika orang bisa ada 3 golongan yang menghabiskan waktunya untuk sedekah, menghabiskan hartanya untuk sedekah, menghabiskan waktunya untuk berusaha memperbaiki atau mengucapkan lafaz-lafaz Quran dengan bagus. Ini indikator yang pertama para jamaah. Dengan apa saya bisa melakukan hal ini? Yang terkandung di dalamnya dengan pertolongan Allah berupa kesehatan, berupa kesempatan. Yang Rasul juga menyebutkan ada 2 nikmat yang paling banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. 2 tahun ini kan menimbulkan satu kalimat baru yang dulu-dulunya itu belum banyak muncul. Sekarang kalau kita ketemu dengan saudara kita, pertanyaannya setelah salam adalah, sehat Bapak, sehat Ibu? Yang dulu tidak begitu. Sebelum tahun 2020 Maret, pertanyaan itu enggak begitu banyak muncul. Tapi sekarang ketika kita bertemu, salam, berjabat tangan, sehat toh Bapak? Itu yang dimunculkan. Sehingga mari kita ingat betul sabda Rasul, 2 nikmat yang paling banyak dilupakan oleh umatku adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Indikator yang kedua para jamaah, yang mari kita juga munculkan untuk pertanyaan pada diri kita masing-masing, yaitu bi ayyi ilman an af'ala bihi. Maaf, min ayyi ilman an af'ala bihi. Dari ilmu mana yang saya bisa melakukan hal ini? Kita semua paham bahwa Rasul kita memberikan sabda yang sangat strict, sangat kuat.
Man amila laisa min amrina fahuwa raddun. Barang siapa melakukan satu amal dari satu amaliyah dan itu bukan dari perintah kami, bukan dari urusan kami, fahuwa raddun, maka amaliyah itu tertolak. Barang siapa yang berani melakukan suatu amaliyah, ini teks hadisnya ada macam-macam, tapi kalimatnya secara inti adalah sama, yaitu ketika kita melakukan suatu amaliyah, maka wajib padanya ada ilmu yang menyertainya. Ini menjadi pembeda yang nyata antara kita dengan makhluk yang lain, wabil khusus makhluk hayawan. Hayawan atau hewan melakukan suatu perilaku berdasarkan naluri, berdasarkan insting, sedangkan kita tidak berdasarkan itu. Nah, nak gitu niat abot banget Pak dadi wong kudu kabeh ana ilmunya. Kita pahami jalur untuk memperoleh keilmuan itu kan minimal para jamaah. Mungkin ada yang mengembangkan minimal itu 3 macam. Dan salah satu atau salah 2 atau salah 3 kita bisa melakukannya. Dan ini semuanya merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita berupa Al-Quran. Jalur yang pertama yaitu kita harus bisa membaca. Membaca perintah yang pertama kali turun, wahyu yang pertama kali turun, kita semua tahu Iqra yang maknanya adalah bacalah. Meskipun saat itu Rasul memberikan jawaban, ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca. Tapi kita tahu makna baca Iqra di situ dalam pengertian membaca ilmu-ilmu Allah. Membaca saat ini bagi kita membaca ilmu-ilmu yang Allah berikan, yang Rasul berikan kepada kita. Kalau kemudian kita berkelit, saya tidak bisa membaca Arab, membaca teks-teks Arab. Ada jalur yang kedua, mendengar. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan. Tentu kata-kata dibacakan di sini dalam pengertian keilmuan, bukan sekedar tilawah. Bukan sekedar bacaan, dan itu memang ketika ada Al-Quran dibaca kita diminta untuk mendengarkan, diam dan mendengarkan. Yang ketiga, jalur untuk memperoleh keilmuan adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika kalian tidak tahu. Mari sejenak kita bayangkan jika 3 hal ini tidak kita lakukan. Maca ra gelem, ngrungokke ra gelem, takon ra gelem. Terus dadine dadine sawu dipangan uler, wong bodoh ngaku pinter. Akan itu yang terjadi para jamaah. Dalam beberapa kitab para jamaah disebutkan, misalnya kalau di pesantren ada kitab Ta'limul Muta'alim, di situ disebutkan bagaimana berkaitan dengan masalah keilmuan. Dalam kitab Ihya bab pertama, yang kitab-kitab yang lain itu biasanya Toharoh, ini kitabnya bab ilmu. Dalam Irsadul Ibad, kitab Irsadul Ibad juga pertama kali adalah ilmu. Kalau saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan keilmuan dari kalau Sayyidina Ali, beliau menyampaikan dalam posisi keilmuan itu beliau memberikan pengertian kun aliman au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlak. Jadilah kamu guru, atau jadilah kamu murid, atau jadilah kamu pendengar, atau jadilah kamu orang yang suka terhadap keilmuan. Tapi jangan menjadi golongan yang kelima, kamu akan hancur. Jadi guru, murid, pendengar, orang yang berpartisipasi. Kalau saya nggak tahu sekarang masih ada nggak di pesantren itu, dulu ada 3 golongan, 1 Pak Kiai, 2 santri, 3 cantrik. Ya, cantrik ini bukan santri, tapi yang membantu segala kelengkapan, ketersediaan dan berlangsungnya ta'limul muta'alim. Sehingga ada istilah klon itu gampang, klon itu nderek Pak Kiai.
Tidak masalah karena beliau orang-orang santri ini melihat Pak Kiai melakukan ini saya tiru-tiru. Dan para santri meyakini Pak Kiai melakukan itu dengan ilmu. Tapi sekarang kelihatannya santri sudah nggak ada. Kiai, santri, santri. Nah, ganti cantik katanya. Nah, saya akan mengangkat satu kalimat, satu peristiwa yang ini terjadi tidak jauh dari kita meskipun sudah cukup lama mungkin tahun 90-an para jamaah. Ketika Pak Kiai Ali Maksum Kerapiak Selatan, Kerapiak Kidul itu gerah. Ini saya membaca di KR saat itu persaksian seorang dokter ketika merawat Pak Kiai. Nah, saat itu Pak Kiai sedang gerah, kemudian dokternya sedang merawat beliau, Pak dokternya itu matur pada Pak Kiai, Pak Kiai kan sedang gerah. Saat itu ba'da maghrib katanya. Ba'da maghrib beliau habis sholat maghrib di kamar dengan berbaring itu akan ngajar para santrinya di masjid. Karena rumah dengan masjidnya kan sangat dekat, pakai mic saja. Pak dokternya matur Pak Kiai kan nembe gerah, ampun ngajar rumiyin. Pak Kiai nampak marah dengan memberikan jawaban begini. Nek dokter ngongkon aku ora ngajar, berarti dokter ngongkon aku kon mati. Karena wong urip ki ana loro. Siji ngajar, loro diajar. Saiki wis ora ana sing ngajar aku, mulane aku kudu ngajar. Dokternya terkesima betul dengan jawaban seperti wong urip ki mung ana loro, ngajar karo diajar. Nak kowe ora ngajar, ya kowe kudu diajar. Nak kowe ora diajar, kowe kudu ngajar. Hanya dokternya saya diperintahkan untuk memegangi mic ketika Pak Kiai ngajar. Imam Ghazali menyebut juga ada 4, Imam Sayyidina Ali menyebut ada 4, Pak Ali Maksum menyebut ada 2. Kalau Imam Ghazali kan yang cukup masyhur dalam orang posisi ilmu itu huwa yadri annahu yadri, dia tahu bahwa dirinya tahu. Yang kedua, huwa la yadri annahu yadri. Dia tidak tahu bahwa dirinya adalah tahu. Yang ketiga, huwa yadri annahu la yadri. Dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dan yang keempat, huwa la yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Berarti posisinya sebenarnya hampir sama. Kalau Pak Imam Ghazali dengan Pak Ali Maksum yaitu 2, poin 1 dan poin 3. Huwa yadri annahu yadri. Dia tahu bahwa dirinya tahu, maka dia harus menjadi pengajar. Huwa la yadri annahu yadri. Dia tidak tahu bahwa dirinya tahu, itu orang tidur. Nah, yang ketiga adalah huwa yadri annahu la yadri. Dia tahu bahwa dirinya tidak tahu, itu atulab, itu pembelajar, orang yang belajar. Nah, yang ciloko mencet yang keempat itu. Wa la yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Pasti ya dari sawo dipangan ular tadi itu. Wong bodoh ngaku pinter. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah mujtahidun jahilun. Ya, orang yang bodoh tapi mengaku pandai. Nah, ini kan menjadi sebuah basis utama ketika kita melakukan sebuah amaliyah. Namun para jamaah, ya, saya katakan namun dan ini menjadi apakah itu keprihatinan atau bagaimana saya tidak bisa mendefinisikan. Kita itu kadang tahu betul bahwa landasan ilmunya itu ada dan bahkan tahu ini wujudnya. Tapi ketika muncul tawaran yang lain, kadang kita justru enjoy dengan hal itu. Tanpa saya mengarahkan atau menyatakan bahwa ini adalah sebuah berangkat dari organisasi ataupun saya tidak berbicara masalah itu. Contoh yang paling mudah kita rasakan. Dalam Islam, Rasul kita mengatur tidak. Ketika terjadi musibah, yang kemudian ahlul musibah, katakanlah ada keluarga yang ditinggal atau ada yang meninggal. Rasul mengatur tidak berapa hari berkabung. Mengatur mboten? Berapa hari? 3 hari. Hadisnya banyak sekali itu para jamaah.
Tidak layak seorang berkabung lebih daripada 3 hari kecuali seorang istri yang ditinggalkan suami. 4 bulan 10 hari. Itu hari berkabungnya istri. Ketika ditinggal suami. Yang lain itu maksimal 3 hari. Dan selama 3 hari itu ahlul musibah disuplai oleh tetangga. Rasul memerintahkan bantulah ahlul musibah itu sampai dengan selesai hari berkabung. Niku nak dilakoni penak banget mboten niku. Tapi apa yang terjadi di masyarakat kita? Saya tidak menyebutkan para jamaah tentu sudah pirsa. Hadisnya kalau dalam bahasa Jawa cetha-welo-welo banget. Sahihnya sahih mutawatir lagi. Sahih mutawatir itu secara sanadnya adalah sangat kuat, mutawatir saksinya sangat banyak. Dalam kutub tis'ah hampir semuanya menyebutkan sehingga rawahunya itu sering disebut dengan rawahu al-jamaah. Para imam meriwayatkan semuanya. Nah, kemudian para jamaah, ini saya nggak tahu nanti yang merasa berat ibu-ibu atau bapak-bapak. Semua dari kita pernah mendengar, saya yakin pernah mendengar dan pernah membaca, ada 7 golongan yang oleh Allah akan dilindungi pada hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Nanti mireng hadis ini ya. Nah, salah satunya, saya menyebut salah satunya, yaitu orang yang berinfak, orang yang bersedekah, orang yang berderma dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui. Dalam teks hadis, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang sering terjadi, ya, mengapa ketika kita nyumbang manten ndadak ditulisi jenenge. Sektor belakang terus rame itu. Pak, saya pas nulis itu tangan kiwaku tak delekke kok, Pak. Kalau kemudian ditanyakan kenapa harus ditulis, beberapa alternatif jawaban muncul. 1, ndak darani ora nyumbang. 2, ndak darani nyumbangi sithik. 3, sok nak aku duwe gawe ndak ora disumbang. Yang keempat, ndak ora entuk ater-ater. Tapi kenapa kalau layat kok ora ditulisi? Karena sing disumbang wis ora iso nyumbang. Lah ini para jamaah, mari ya kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah ada kaidah ilmunya? Kaidah ilmunya itu bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui. Tapi kelakonnya kok kayak gitu. Ya. Wis pokoknya wis terserah Pak Ustadz ngomong ngono wis ben aku tetep ya nggih monggo. Kan risiko ditanggung penumpang kan. Ah monggo yang kedua. Oke monggo ya. Yang penting saya sudah menyampaikan itu. Kalau saya besok di akhirat ditakoni, ya, besok ini kowe tau maca iki to, saya nyampaikan belum sampun, Bapak Raja Mas jadi saksi. Ya. Nah, gimana? Nah ini Pak Raja apa? Padahal konsep hal jazaul ihsan ilal ihsan
yang dalam surat Ar-Rahman itu. Apakah kemudian yang kita memberi sesuatu kepada orang lain berupa kebaikan, apakah yang membalas harus orang itu? Terus yang balas Allah. Kalau konsep itu masuk dalam diri kita, enteng kita tidak nulisi. Tadi ada alasan, aku nak duwe gawe ndak ora disumbang. Berarti kan darane mesti sing bales mesti wong kuwi. Padahal kita, mohon maaf karena saya dari Jawa betul. Ada pepatah yang sangat nyokot dalam diri kita. Ada kalimat iso wae wong kuwi nulung malah dipentung. Bisa enggak dalam realita orang nulung malah dipentung? Bisa. Tapi pertolongan orang itu enggak akan hilang di catatan Allah. Tidak akan hilang. Kebaikan sekecil apapun kita semua hafal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Kita semuanya hafal. Dan hal jazaul ihsan ilal ihsan itu yang membalas kebaikan bukan orang yang kita baiki. Kepentingan kita adalah kita berbuat baik, orang lain memperbuat baik atau tidak, itu bukan kepentingan kita. Tapi kalau kemudian kita bersikap bahwa saya memberi kebaikan pada orang itu harus membalas kepada saya, maka yang terjadilah tulis-menulis itu. Padahal ini musim manten para jamaah ini. Hari ini mungkin para jamaah berapa undangan ya. Nah, intinya tidak betul. Artinya nanti hari ini kalau ada undangan nanti apakah para jamaah nyekel bolpen atau tidak saya nggak tahu. Lain kalau suatu hal yang berkaitan dengan maliyah, yang berkaitan dengan hukum yang memang harus disebutkan itu lain. Korban itu harus disebutkan namanya. Karena memang Rasul mencontohkan hal itu. Allahumma minka walaka an Muhammad. Itu disebutkan. Zakat itu disebutkan, ini zakat siapa? Ketika disampaikan kepada amil. Kemudian amil diperintah untuk mendoakan. Wa sholli alaihim fa inna sholataka sakanul lahum. Doakan mereka karena dengan doamu hati mereka menjadi tenang. Itu lain perkara. Karena ada hukumnya tersendiri. Tapi kalau yang bersifat nusroh, maka kita tanyakan, min ayyi ilman an'ama bihi. Dari mana saya memperoleh ilmu untuk bisa melakukan hal ini? Cocok napa mboten? Kalau untuk tidak nulisi wae angel, lebih ya arep ikhlas. Luwe angel. Pripun ibu-ibu? Monggo. Waalaikumsalam.
Nah, monggo. Nggih. 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 Nggih, dua nggih, nun sewu, dua perkara ini beda. Nggih. Ya. Ya. Nggih. Untuk poin yang kedua tentu itu benar bahwa jangan kemudian kita menolak rezeki, ya, menolak rezeki, menolak pemberian. Tapi untuk yang poin yang pertama, nggih monggo. Karena ini yang namanya tafsir itu enggak ada yang paling benar. Ya, tafsir itu enggak ada yang paling benar. Para jamaah monggo bisa merasakannya masing-masing gitu saja. Ya. Saya tidak akan menyalahkan tafsir, ya, tidak akan menyalahkan tafsir. Ya, tapi saya memiliki pandangan seperti itu dengan konsep bla 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 yang sudah saya sebutkan. Jadi kalau para jamaah menggunakan konsep bahwa itu adalah bentuk hadiah yang untuk kasih sayang, tentu tidak ada hak bagi saya untuk melarang. Atas pendapat itu, ya, atas pendapat itu. Tapi kalau kemudian saya diminta untuk memakai, saya punya pemikiran dan pemikiran ini berdasar dengan bla 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 yang sudah saya sebutkan. Begitu nggih? Nah, iya. Kemudian yang sudah pas rampung ya. Oh nggih, pas rampung ini jam mboten. Jadi begini untuk masalah bab keilmuan. Kita tentu semua paham bahwa ketika kita melakukan suatu amaliyah yang diatasnamakan atau disanatkan, disandarkan atau dimualakkan, digantolkan dengan agama, kita tidak boleh tidak harus bisa memunculkan yang namanya dalil. Jangan kemudian kita justru apatis sidik-sidik dalil. Lah kalau amaliyah agama kudu harus dalil. Nah, disinilah bedanya dengan nun sewu nguruf atau budaya. Islam bukan anti budaya. Ya, Islam bukan anti budaya. Pakaian yang kita kenakan saat ini tidak terlepas dari budaya. Yang digunakan oleh Pak Jokowi itu Cina. Ya, itu pakaian Cina. Yang saya pakaian setengah Cina karena separuh. Pakaian yang bapak lain menggunakan kerah itu kan kita tahu itu Western. Jenis Western. Ada Western dicampur batik seperti bapak ini. Kalau pakaian Jawa kan pakai sorjan, beskap dan sebagainya. Itu budaya. Tapi yang paling pokok dalam kaidah kita menggunakan pakaian yang berdasarkan keilmuan keagamaan, yang pertama adalah menutup aurat. Yang kedua tidak transparan. Ora kok aja kaya akuarium. Ya. Kemudian yang ketiga tidak ketat. Ya. Dari atas sampai kaki memang rapat, ning jan kaya lepet. Ketat semuanya. Kemudian tidak ada gambar hayawan. Tidak ada gambar hewan yang muncul dalam pakaian itu kaidahnya. Sedangkan modenya, bentuknya itu budaya. Sehingga sebenarnya tidak terjadi benturan. Namun kalau terjadi benturan suatu masalah dengan kaidah keagamaan, ya kita harus mengunggulkan agama. Ini hal yang menjadi satu indikator apakah kita ikhlas atau tidak, yaitu berdasarkan ada ilmunya atau tidak. Kemudian sebenarnya masih banyak, namun saya nyampaikan dua. Yang pertama tadi adalah dengan apa saya bisa melakukan hal seperti ini. Semoga kita diberikan pertolongan oleh Allah dalam melakukan satu amaliyah adalah dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah dengan sikap sebagai orang-orang yang ikhlas. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.